Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah, bersama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Dengan izin Allah, kita masih diberi kesempatan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Fath, dalam rangka sama-sama kita untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita lanjutkan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini tercatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan kebaikan berlipat ganda. Setiap orang yang hatinya masih digerakkan oleh Allah untuk mendengarkan kalam Allah, untuk mendengarkan wahyu Allah, memperhatikan ayat-ayatnya, itu pertanda orang tersebut dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita yang hadir malam hari ini semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya rahmat inilah yang paling diperlukan, yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia. Kita banyak keperluan, butuh makan, butuh minum, butuh uang, butuh pakaian. Banyak keperluan kita, banyak kebutuhan kita. Tapi dari segala macam kebutuhan, yang paling kita pentingkan, yang paling sangat kita perlukan adalah rahmat Allah. Karena apapun yang kita miliki tanpa rahmat Allah, itu tidak berguna sama sekali, tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan. Amal ibadah yang kita jalankan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua perintah Allah, itu belum menjadi syarat untuk kita masuk surganya Allah. Orang yang masuk ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah, adalah orang-orang yang hidupnya bersama dengan rahmat Allah. Pintu surga terbuka itu karena ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini adalah tempat rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Setiap kita masuk masjid, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bukakan untukku abwaab rahmatik. Bukakan pintu rahmatmu ya Allah.
Jadi orang yang masuk ke dalam rumahnya Allah itu pertanda dia bersama dengan rahmatnya. Nah, kita bersyukur, dan memang tidak banyak orangnya. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Awalnya disaring, akhirnya sedikit. Memang begitu kata Allah. Kalau ketika Quran dibacakan yang hal, itu memang sedikit peminatnya. Memang Allah menegaskan begitu. Nah, kita bersyukur menjadi orang-orang yang sedikit ini. Bahkan kata Umar bin Khattab, dia berdoa, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Dan sedikit itu mahal harganya. Misalnya kalau buah-buahan itu kalau lagi banjir murah, lagi banjir rambutan murah harganya. Coba kalau lagi langka, lagi sedikit barangnya, mahal kadang. Itu berubah, harganya itu jadi mahal. Setiap yang sedikit, yang langka, itu harganya mahal. Orang beriman itu tidak banyak, sedikit. Sekarang penduduk muka bumi ini lebih kurang 7 miliar apa ya. Dari 7 miliar itu yang beriman hanya 1,5 miliar umat Islam. Yang lainnya kafir, musyrik. Nah, sedikit. Dari 1,5 miliar ini, yang benar-benar beriman, yang benar-benar menjalankan Islam, itu semakin sedikit lagi. Banyak Islam, sholat kada banyak, maghrib begini ada sholat banyak, kalau banyak orang Islam mengaji kada bisa, banyak juga. Orang-orang yang betul-betul kafah Islamnya itu sedikit sekali. Maka Allah katakan wa qalilun minal akhirin, dan pada akhirnya itu tinggal sedikit lagi. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita masih berada di awal bulan Rabiul Awwal, bulan di mana saat ini banyak diperingati di mana-mana tempat, insya Allah terutama di Kalimantan Selatan ini kita bisa menyaksikan banyak orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan, mengingat lahirnya Rasul sekaligus sebagai tanda bukti cinta kita kepada Rasul. Orang berkumpul di masjid buat peringatan, orang berselawat ramai-ramai dengan harapan dengan apa yang dilakukan itu nantinya di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang ada juga orang-orang yang melaksanakan peringatan ini melakukan ritual-ritual yang terkadang ritual itu ada sesuatu yang kurang tepat dilakukan di dalamnya itu. Ada ritual yang terkadang itu berbau kemusyrikan, berlebih-lebihan. Nah, ini tentu kita tidak akan mau melakukan demikian. Rasulullah itu tidak dilahirkan di bulan Ramadan, padahal bulan yang paling mulia, penghulu sekali bulan adalah bulan Ramadan. Rasul tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Rasul tidak dilahirkan di bulan-bulan yang diharamkan Allah. 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan haram. Tetapi Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awwal. Kenapa demikian? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Rasul mulia itu bukan karena bulan. Kalau misalnya lahirnya Rasul di bulan Ramadan, bisa jadi kemudian itu kan Rasul lahir di bulan Ramadan. Atau Rasul lahir di bulan-bulan haram, Rasul mulia karena lahir di bulan yang mulia. Tetapi tidak demikian. Rasul lahir di bulan Rabiul Awwal. Maknanya apa? Bahwa dengan lahirnya Rasul itulah Rabiul Awwal itu menjadi mulia. Bukan bulan yang membuat Rasul mulia, tapi kelahiran Rasul yang membuat bulan itu menjadi mulia. Kalau tidak lahir Rasul, Rabiul Awwal biasa saja. Tapi karena lahirnya Rasul, lalu bulan Rabiul Awwal itu menjadi mulia. Rasul mengubah bulan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi bulan yang mulia karena kelahiran Rasulullah. Jemaah rahimakumullah. Lahirnya Rasul ini harus kita sikapi dengan benar. Bagaimana menyikapinya dengan benar? Kalaupun kita memperingatinya lahirnya Rasul itu, kita mengambil nilai yang terbaik di sana. Nilai apa yang bisa kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan, supaya dia tidak terjadi sebatas ritual saja, tidak sebatas peringatan saja, tapi kita mampu mengambil nilai yang terbaik dari peristiwa besar lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa nilai yang bisa kita ambil? Bahwa dengan lahirnya Rasul ini, yang pertama, bagaimana lahirnya Rasul ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sholat masjid berjamaah, hidupkan lagi. Baca Quran, hidupkan lagi. Puasa sunnah, banyak sedekah, jaga wudu, hidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah. Ini makna yang pertama, bahwa kita sikapi dengan lahirnya Rasul ini, kita peringati tujuan pertamanya supaya dengan itu kita mampu kembali melahirkan sunnah-sunnah Rasulullah. Beribadah sebagaimana ibadah yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan peringatan Maulid ini, bagaimana kita mampu meneladani Rasulullah, menjadikan Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Ini kita perlu luruskan, bukan idola. Kadang-kadang ada orang menyebutnya idola. Beda idola dengan uswatun hasanah. Idola itu bahasa Inggris idol, yang artinya boneka. Jadi jangan bilang idolanya Rasulullah. Rasulullah tidak mau diidolakan, mana jadi patung, jadi boneka. Idola itu bahasa Inggris, idol itu artinya boneka. Siapa idolanya? Rasulullah. Tidak tepat. Tetapi yang pantas diucapkan, Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh terbaik, contoh teladan. Jadikan momentum lahirnya Rasul ini, kita menteladani, menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, terutama akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Bukan bagaimana cara jalannya Rasul, bagaimana rambutnya Rasul, bagaimana bajunya Rasul. Walaupun itu bisa diikuti juga, tetapi yang utama itu bukan figurnya Rasulullah, bukan penampilan bagaimana Rasulullah itu berpenampilan yang mau diikuti, bukan. Yang paling utama mau diikuti bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah, berakhlaklah kita sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Karena tugas Rasulullah hadir ke muka bumi ini, yang paling utama adalah untuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus yang paling utamanya, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini paling utama. Datangnya Rasul supaya akhlak kita semua jadi baik. Maka begitu kita masuk di bulan Rabiul Awal, dilahir Rasulullah, lahirkan akhlak yang mulia dalam jiwa kita semua. Nah, itu baru benar kita menyikapi melaksanakan peringatan Maulid ini. Dengan peringatan lahir Rasul, kita lahirkan juga akhlak Rasul di dalam jiwa kita. Jemaah rahimakumullah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Nah, ketika sahabat bertanya dengan Aisyah, istri Rasulullah, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah?" Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, maka solusinya buka Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah dirinya Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang ingin seperti Rasul, tidak pernah buka Quran, ada akan terjadi seperti Rasul. Kalau ada orang ingin berakhlak seperti Rasul, jauh dari Al-Quran, mana mungkin bisa? Tidak mungkin bisa. Orang ingin bersikap, kepribadian seperti kepribadian Rasulullah, tidak bisa kalau tidak membuka Al-Quran. Karena Al-Quran itulah cermin akhlak Rasulullah. Karena khuluquhul Quran. Makanya umat Islam, kita harus ikut Rasulullah. Tandanya kita cinta Rasul itu, kita ikut kepada Rasulullah. Itu tanda cintanya benar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika engkau mencintai Allah. Kalau ulun tanya lawan pian seberataan, cinta kepada sama Allah, tentu kita akan mengatakan
cinta. Ada orang Muslim itu kalau ditanya cinta Allah kada mungkin. Kalau kada berarti kada Islam lagi sudah. Hampir berarti. Cinta Allah kada cinta. Kada benar berarti. Kalau kita tanya semua umat Muslim, ditanya apakah cinta kepada Allah, pasti akan mengatakan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu dia buktikan rasa cintanya dengan mengikuti Rasulullah. Ikuti Rasul. Jadi Rabiul Awwalin jangan cuma jadi ritual, tapi tidak mengikuti Rasul. Ikuti Rasulullah. Sebagai seorang suami, bagaimana Rasulullah menempatkan diri? Sebagai seorang pemimpin, teladannya Rasulullah. Bagaimana sikapnya sebagai pemimpin yang adil dan bijak? Sebagai seorang bapak, bagaimana Rasul mendidik anak-anaknya? Sebagai seorang sahabat, bagaimana Rasul memperlakukan sahabat-sahabatnya? Rasul uswatun hasanah, contoh terbaik sepanjang hidup manusia. Maka kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah, yaitu ikutilah Al-Quran itu. Kalau kita cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Kata Allah, surah Al-Imran, surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Maka kalau orang mencintai Rasul, orang cinta Allah, orang cinta Rasul, yuhibbukumullah, Allah balik mencintai kita. Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yuhibbukumullah, Allah menjadikan kita sebagai habibnya, habibullah, sebagai kekasihnya. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintaimu. Jadi ada barangkali Habib yang karena dia silsilah Rasulullah keturunan, tetapi ada orang yang tidak silsilah keturunan Rasul, tapi dia pun Habibullah, dia kekasih Allah. Allah yang mengatakan ada orang yang dia itu kekasih Allah karena keturunan Rasul, Habib yang kita kenal. Tetapi barangkali ada juga orang yang bukan Habib, tapi dia dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah, dia menjadi Habibullah, menjadi kekasihnya Allah. Siapa itu? Orang-orang yang juga cinta Allah, cinta Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau siapa yang mencintai Allah, ikuti Rasul, maka Allah mencintai, Rasul mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Masya Allah, cintanya Allah. Kita Bani Adam ini banyak dosa, banyak salah. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu berbuat salah, kata Rasulullah. Tetapi orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasulullah, itu kembali berbalik dicintai oleh Allah. Dan tandanya cinta itu, kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ampunkan. Masya Allah, ini yang paling kita perlukan. Bagaimana kita hidup ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian Allah, oleh karena itu ayo kita ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Kalau dulu enak, sahabat ikut Rasulullah enak, ada Rasulnya. Jadi bisa diikuti. Bagaimana Rasulullah sholatnya, bagaimana amaliyahnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana akhlak Rasul, bisa diikuti karena kita langsung melihat Rasulnya. Sahabat-sahabat langsung melihat Rasul. Nah, kalau kita sekarang gimana? Kita tidak pernah melihat Rasul, kita tidak pernah bertemu Rasul. Bagaimana kita mengikutinya? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana caranya kita mengikuti Rasul? Sedangkan Rasulnya tidak ada lagi. Dulu ada Rasulnya, enak, bisa dilihat, bisa didengar ucapannya, bisa diikuti. Sekarang Rasul sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita cara mengikuti Rasul? Cara mengikutinya itu adalah dengan mengikuti Al-Quran. Lahirnya Rasulullah ini, lahirkanlah Quran dalam jiwa kita semua. Jangan sampai jiwa kita, hati kita itu kosong dari Al-Quran. Usahakan setiap hari baca Quran,
buka Quran, tadabbur Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian menghayati Al-Quran atau hati kalian terkunci? Nah, kalau orang tak mau menghayati Quran itu hatinya bisa dikunci oleh Allah. Satu hal yang paling ditakuti oleh Rasul itu adalah kalau umatnya ini meninggalkan Al-Quran. Bukan takut miskin, takut susah, tapi Rasul paling takut kalau umatnya itu meninggalkan Al-Quran. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut, aku khawatir pada suatu saat nanti umatku ini hadzal Qur'ana mahjura, terhadap Al-Quran itu mereka mengacuhkannya. Itu yang paling ditakuti Rasul. Kalau kita umat ini mengabaikan Quran, mengacuhkan Quran, meninggalkan Al-Quran. Ketika umat sudah mulai jauh dari Al-Quran, itu tanda kehancuran Islam. Islam akan lemah, akan hancur kalau umatnya meninggalkan ajaran Al-Quran. Sebaliknya, begitu umat Islam memegang teguh petunjuk Allah Al-Quran, kita pasti akan beri Allah kebenaran. Ini janji Allah dan Rasulnya. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dijaga oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan kemenangan, dijaga jalannya untuk tidak tersesat. Jadikan momentum Rabiul Awwal ini lahirnya Rasul, lahirkan juga Al-Quran dalam jiwa kita. Usahakan bapak-bapak, ibu-ibu, setelah malam hari ini ya, dengarkan kita dengan kajian ini, coba mulai jangan pernah tinggal membuka Al-Quran setiap hari. Usahakan setiap hari kita membuka Al-Quran. Itu diri Rasul. Seberapa cinta kita kepada Rasul, seberapa cinta kita kepada Al-Quran itu. Itu mengukurnya. Itu mengukurnya, bukan seperti yang kita saksikan sekarang, sibuk buat acara macam-macam ramai-ramai. Bukan itu ukurannya itu. Ukurannya seberapa dekat kita kepada Al-Quran itu, segitulah cintanya kita kepada Rasul. Karena Rasul dirinya adalah Al-Quran. Bisa dipahami ini, Bapak, Ibu-ibu, bisa dimengerti. Ayo jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau orang jauh dari Quran, hidupnya susah. Ini Allah yang mengatakan, siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, hidupnya susah, hidupnya sempit. Nanti kalau mati matanya buta. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, berpaling dari pengajaran Allah, ma'isyatan dhanka, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, susah hidup kita. Orang yang jauh dari Quran hidup tidak pernah lapang, sempit, susah. Wa yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat dia dikumpulkan dalam keadaan mata yang buta. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa mataku buta? Dulu di dunia aku bisa melihat. Lalu kata Allah, itu karena engkau selama di dunia mata buta dari Al-Quran, maka sekarang engkau dibutakan matanya. Karena engkau suatu dunia mata hatinya buta terhadap Al-Quran, hati kosong buta terhadap Al-Quran, tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Maka di hari yang berkelak orang seperti itu matanya dibutakan oleh Allah. Nah, sebaliknya orang yang bersama Quran hidupnya dimudahkan. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu litashqa, untuk membuat kalian susah. Jadi Allah turunkan Quran supaya kita kada susah, supaya kita ini gembira, supaya kita ini happy, bahagia. Jadi orang yang bersama Quran itu bahagia hidupnya. Dalam situasi keadaan seperti apapun itu dia bahagia. Karena Allah menanamkan rasa bahagia dalam hatinya. Tidak kami turunkan Quran untuk membuat kalian susah. Orang yang bersama Quran hidupnya mudah. Wa laqad yassarnal Quran lizikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Adakah yang mau mempelajarinya? Oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu, adik sekalian, jangan kita buat buta terhadap Al-Quran. Jangan kita tinggalkan Al-Quran lagi. Jangan kita jauh lagi dari Al-Quran. Ayo semangat belajar Al-Quran, pelajari, pahami, kaji Al-Quran. Nanti Quran itulah yang bersyafaat. Untuk dapat syafaat Allah, jangan melakukan hal yang aneh-aneh.
Ada orang yang beranggapan dapat syafaat pergi ke pantai, laut dan sesaji supaya dapat syafaat. Ada tradisi supaya dapat syafaat naik ayunan, ayun dapat syafaat. Tidak begitu. Untuk dapat syafaat Rasulullah itu dekat dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa ashabi. Baca Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat pertolongan. Artinya Rasul itu akan memberikan syafaat kepada umatnya yang dia sewaktu di dunia dekat dengan Al-Quran. Untuk mendapatkan syafaat Rasul, jangan pernah tinggalkan Quran. Nanti Quran itu Pak jadi saksi kita di hadapan Allah. Quran itu menjadi saksi, dan Quran dia itu menjadi pembela kita sekaligus penuntut kita. Kalau kita membacanya, dia akan bela. Ya Allah, saya saksinya ini sebulan membaca Quran. Aku dibacanya, aku dipelajarinya, aku dipahaminya, aku saksinya. Dia membela kita. Sebaliknya kalau kita meninggalkan Al-Quran, Quran akan menuntut kita. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Fastamsik billadzi uhiya ilaik, pegang teguhlah oleh kalian apa-apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik, sesungguhnya Quran itu adalah peringatan untuk kaummu, laka wa liqaumik, untukmu dan untuk kaummu, wa sawfa tus'alun, dan kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Mana fulan, hai si fulan, kata Quran, dulu kau baca aku atau tidak? Dulu sewaktu dunia kau pelajari, kau pahami aku atau tidak? Kita akan dituntut oleh Al-Quran. Maka betapa menderitanya orang-orang yang selagi hidup dia tinggalkan Al-Quran. Nah, kita jangan mau tinggalkan Quran, jangan mau. Kalau mau bahagia bersama dengan Quran, coba kita perhatikan orang-orang yang hidup dengan Quran, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak usah jauh-jauh zaman-zaman dulu. Sekarang aja lihat bagaimana orang yang hidup bersama Quran. Hidupnya itu dimudahkan oleh Allah. Hidupnya dimudahkan oleh Allah. Hatinya dikayakan oleh Allah. Barangkali kalaupun dia tidak kaya harta, tapi kaya hati. Karena Quran itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan yang paling mahal adalah ayat-ayat Allah itu. Maka orang bersama Quran itu hatinya dikayakan oleh Allah. Dia hidupnya merasa senang, merasa tentram, merasa damai, bahagia. Rasa syukur pun hadir dalam diri orang yang bersama Quran. Alhamdulillah. Tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah berkeluh. Dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Ini semua gara-gara A, B, C, D. Tidak pernah menyalahkan keadaan. Apalagi menyalahkan Allah. Sudah berdoa siang malam, masih juga hidup susah kayak ini. Kada mendengar ke Allah ini. Nah, Allah disalahkan. Barangkali penyebab kita itu belum didengar oleh Allah, kitanya yang belum mau dekat dengan Allah. Karena kalau sudah kita dekat sama Allah, itu Allah dengar permintaan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Jadi Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya yang mau dekat kepada Allah. Jadi kalau kita ini mau mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita ini. Kata Allah, kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu ini. Ini urat leher, Allah lebih dekat dari urat leher. Jadi kalau orang yang mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau sudah Allah dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku ijabah, akan aku kabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Kita minta apa Pak? Minta apa Bu? Dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi ada syaratnya, falyastajibu li. Jalankan dulu apa yang kuperintahkan, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jalankan perintah Allah, beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun. Maka kita dalam hidup itu dituntun rasyid, cerdas. Kita akan jadi orang yang cerdas, tertuntun.
Hidup kita akan dituntun, dibimbing oleh Allah. Nah, bayangkan kalau sudah Allah yang menuntun, gimana kita sesatnya? Allah yang menuntun. Ke kanan ada lubang di kiri, ke kiri hati-hati, di kanan ada ranjau. Allah menuntun orang yang dekat dengan dirinya. Orang yang jauh dari Allah itu dibiarkan oleh Allah, silakan hidup sesukanya. Orang musyrik, orang zalim, orang fasik, orang munafik, hidup sesukanya, biarin aja. Tapi orang yang menjalankan perintah Allah, memegang teguh imannya, itu dia dibimbing, dituntun oleh Allah dalam kehidupannya. Hidupnya dituntun oleh Allah. Inilah kebahagiaan itu. Inilah puncak kebahagiaan ketika kita merasa bahwa hidup itu bersama Allah. Coba kita tanya pada diri masing-masing, apakah kita sudah seperti itu? Selama ini sudah bahagia dan bersama Allah? Apakah benar kita merasa bahagia bersama Allah? Atau barangkali kita bahagia dengan apa yang kita miliki? Karena punya harta baru kita bahagia. Karena punya rumah mewah baru bahagia. Punya mobil mewah baru bahagia. Punya uang banyak baru bahagia. Kalau tidak punya apa-apa, kita menganggap diri kita tidak bahagia. Padahal letak kebahagiaan bukan pada apa yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu lahir dari rasa dekat kita kepada Allah. Kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah kepada kita. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau kita mampu memahami apa maunya Allah terhadap diri kita, apa kehendak Allah atas diri kita. Untuk itu kita belajar. Untuk itu kita membuka Al-Quran. Untuk tahu kehendak Allah itu apa. Banyak manusia yang berjalan hidup itu atas kehendak dirinya sendiri. Dan dia merasa itu adalah kehendak Allah. Ini yang berbahayanya. Dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah. Padahal tidak. Dia berjalan atas kehendak dirinya sendiri. Cuma kita berjalan atas kehendak Allah. Matching, sesuai. Maunya Allah dengan maunya kita itu sesuai. Maunya kita itu matching dengan kemauan Allah. Wah, kalau sudah itu terjadi, kita akan tentram, akan damai. Dimanapun kita membawa diri ini nyaman. Orang yang bersama Allah itu dia dimanapun berada aman dirinya, nyaman dirinya. Dikasih Allah kaya, dia bersyukur. Dikasih Allah miskin, dia bersabar. Ada keluh kesah, ada aman, tentram, nyaman, bahagia. Itulah orang beriman. Dalam kondisi bagaimanapun dia bisa menghadirkan kebahagiaan, karena yang menjadi kunci bahagia adalah Allah. Ini kunci bahagia kalau kita bersama dengan Allah. Maulid Nabi ini kita peringati untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah kembali, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah kembali. Dan rasa cinta itu bukan sekedar di mulut, tapi kita buktikan. Cinta itu kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul itu adalah Al-Quran. Ayo, momentum Rabiul Awal, momentum yang tepat untuk kembali melahirkan semangat untuk belajar Al-Quran. Buat di Masjid Al-Fat ini program belajar Quran. Untuk anak-anaknya ada, untuk remajanya ada, untuk bapak-bapaknya ada. Insya Allah kita siap bantu. Kalau ada tenaga pengajar nanti bisa dibantu, kirimkan tenaga pengajarnya ke sini. Yang penting ada orang yang mau belajar. Kada perlu banyak-banyak, siapa aja yang mau. Kada harus penuh masjidnya, kada. Berapa orang buatlah program. Supaya pertemuan kita ini benar. Ya kan? Tandanya benar tuh langsung actionnya ada. Setelah ini apa? Cuma dengan cara mah aja, beli ke rumah hilang lagi ya. Kan ada actionnya dengan cara mau bujur jualan sampai ke rumah hilang, ya kan? Keadaan di sini tetap tidak berubah juga. Coba kita buat berubah. Malam-malam hari ini kita buat niat untuk mau berubah. Ada semangat giroh untuk membangun Islam itu. Giroh semangat kita untuk menyebarkan ayat-ayat Allah ini. Kita punya rasa tanggung jawab juga. Bagaimana di komplek ini orang dekat dengan Quran itu tanggung jawab kita semua. Terutama nih yang mengurus Masjid Al-Fat ini. Program ibu-ibu, kalau kita mau bisa dibuat semua itu. Ada program belajar Quran buat ibu-ibu. Nanti kami siapkan, ulun bantu. Ada nih sudah Ustaz, ada ibu-ibu berapa orang nih. Kita kirim tenaga pengajarnya sini. Nanti yang ibu-ibu yang datang ustazahnya, yang bapak-bapak datang ustaznya ke sini. Anak-anak muda siap menuntun, membantu pian untuk belajar Quran. Buatlah program, semarakkan masjid kita ini. Walaupun masjid kita ini kecil, tapi besar program di dalamnya.
Daripada masjid besar, kecil programnya. Masjidnya besar, tapi tidak ada program. Masjid kita boleh kecil, tapi di dalamnya padat dengan program ketakwaan. Program ketakwaan dibuat itu, nah itu baru benar kita. Hidup semarak. Jadi semarak itu gitu, bukan sekedar kita membaguskan bangunannya, buat baguskan juga program di dalamnya. Nah inilah umat Rasulullah. Ada semangat untuk berjuang. Sahabat-sahabat itu begitu semua, bapak ibu-ibu punya semangat berjuang untuk membesarkan agama Allah. Ada rasa tanggung jawab, ada rasa kekhawatiran. Bagaimana jangan sampai kekhawatiran Rasul itu terjadi. Dan kalau kita saksikan apa yang dikhawatirkan Rasul terjadilah. Sudah banyak umat Islam yang meninggalkan Quran. Sudah banyak umat Islam yang mengacukan Quran. Banyak umat Islam yang mengabaikan Al-Quran. Masya Allah, hasil penelitian 60% lebih umat Islam ini tidak bisa baca Quran. Bayangkan itu, 60% lebih. Penduduk Islam itu 200 juta. Anggap misalnya 150 jutanya itu Islam. 50% dari 60% tidak bisa baca Quran. Hampir 80 jutaan tidak bisa baca Quran. Itu barangkali. Apalagi yang menghafalnya. Wah, ini dihitung jari aja. Paling-paling 30.000 orang, 50.000 orang. Umat Islam yang hafal Quran. Banyak yang mengabaikannya. Nah, coba kita mulai malam hari ini. Ayo, Rabiul Awal ini lahirkan Quran dalam hati kita semua. Lahirkan Quran, tanamkan dalam hati ini semangat untuk mempelajari Quran. Itu baru kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ada satu hadis yang terakhir belum bacakan, hadis Ahmad. Ketika sahabat Rasul bercerita dengan sahabat-sahabat, menyampaikan pesan kepada sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, nanti di kemudian hari ada orang-orang yang mencintai aku. Mereka tidak bertemu dengan aku. Dan sahabat-sahabat, kami kan mencintai Rasul. Kami kan juga mencintai Rasul. Kata Rasulullah, ada orang yang beruntung, lebih beruntung dari kalian. Siapa di belakang hari nanti? Siapa orang-orangnya? Mereka itu tidak bertemu aku, kata Rasul, tapi mereka cinta kepada aku. Kalau kalian ini wajar mencintai aku, karena bertemu langsung. Kalian dengar suaraku, kalian lihat wajahku, wajar kalau kalian cinta kepada aku. Tapi di kemudian hari ada orang-orang yang tidak pernah bertemu aku namun cinta kepada aku. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuba liman ro'ani wa amanati. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepada aku. Sahabat-sahabat Rasulullah. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Sampai 3 kali ulang. Lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi. Liman lam yaroni wa amanati. Bagi siapa yang tidak bertemu aku tapi beriman kepada aku. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikatakan Rasul. Lebih beruntung lagi orang yang tidak pernah melihat aku namun beriman kepada aku. Karena itu tidak mudah. Cinta dengan seseorang yang tidak pernah kita lihat gimana? Ya Pak. Biasanya kita kan melihat orang cantik baru jatuh cinta kan? Ini tidak pernah dengan melihat wajahnya, hanya dengar namanya sudah menumbuhkan rasa cinta. Masya Allah, makanya kata Rasulullah, mereka lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi orang-orang yang tidak pernah bertemu aku, namun mereka cinta kepada aku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan cintanya Rasul, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul. Dengan cara apa? Ayo jalankan Al-Quran dan jalankan sunnah Rasulullah. Jalankan 2 hal ini dengan sungguh-sungguh, dengan kapal, totalitas bersama Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Hidup bersama Quran dan jalankan sunnah Rasul semampu yang bisa kita lakukan. Ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dunia ini tidak ada habisnya. Kita kalau ngurus dunia ini tidak bisa selesai. Habis umur kita tidak ada apa-apa. Sementara kita terus bertambah usia, kematian sudah tidak lama lagi. Kita mau mempersiapkan apa? Nanti kita kalau mau mati mau diingat sebagai apa? Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang masih disebut-sebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibawa dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan, padahal sudah ribuan tahun yang lalu masih diingat kebaikannya. Nanti kalau kita mati, berapa lama orang mengingat kita? Ribuan tahun Rasulullah tetap diingat. Kalau kita mati, berapa lama orang ingat kita? Barangkali 1 hari masih ingat, seminggu masih ingat, 40 hari masih ingat, 100 hari masih ingat, 1000 hari masih ingat.
Setelah itu barangkali dilupakan kita, dianggap tidak pernah ada. Rasul itu walaupun sudah 1400 tahun lebih tetap terus dikenang, terus diingat. Kenapa bisa demikian? Karena kebaikan yang ditanamkan oleh Rasulullah. Jadi orang itu semakin banyak menanam kebaikan, semakin banyak memberikan kebergunaan dalam dirinya itu, dalam hidupnya, dia akan terus dikenang sepanjang masa. Kayak Haji Ahmad Dahlan, masih diingat terus sampai sekarang? Masih diingat, sudah ratusan tahun, 100 tahun lebih. Kenapa diingat? Karena kebaikan. Karena kebergunaan dalam hidupnya itu. Karena kebaikan. Nah, kita kalau mati berapa lama orang ingat sama kita? Kalau kita mau diingat, mau dikenang sebagai orang yang baik, lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Jangan kita seperti Fir'aun. Fir'aun diingat juga. Diingat orang jahat Fir'aun, tapi orang ingat buruknya. Yang ingat orang buruknya. Korun, ingat orang melawan Korun. Sudah ribuan tahun juga, tapi yang diingat orang adalah keburukannya. Nah, coba kita jadikan orang tuh, yang orang mati. Kalau kita mati, orang ingat akan kebaikan kita. Disebut-sebut kebaikan kita ketika kita sudah masuk kubur. Jadi orang dalam kubur itu Bapak Ibu, kalau diingat kebaikannya, disebut kebaikannya, bahagia dia. Bahagia, alhamdulillah, orang ingat dengan kebaikan. Kita dalam kubur. Sebaliknya orang yang jahat tadi, disebut keburukannya, disebut kejahatannya, itu celaka. Tabat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Itu kalau itu dibacakan, Abu Lahab semakin tersiksa dalam kubur sana. Semakin tersiksa dia, disebutkan keburukannya. Makanya kita punya ada satu hadis ya, kalau orang sudah meninggal jangan diceritakan buruknya. Nah, ya kan? Jangan ceritakan buruknya. Kenapa itu menyiksa yang sudah meninggal? Ceritakan baiknya. Supaya kita ingat kebaikannya, lakukan juga kebaikan selama hidup. Ayo, mari sama-sama Rabiul Awal ini, lahirnya Rasul ini, lahirkan Quran dalam diri kita. Jadilah kita orang yang berakhlak Al-Quran, karena hulqul Quran sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat diamalkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang terus istiqomah bersama Al-Quran, bersama petunjuk Allah. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi